Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat cerita para wali yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan diberikan rezeki yang barokah, umur yang panjang, agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan berkisah tentang Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, tanda kewalian yang muncul sejak kecil. Lahir pada hari Jumat dan mendapat pesan kewalian sejak masa kanak-kanak. Patuh kepada orang tua dan seorang pengelana ilmu hingga Mekah. Pendiri pesantren pertama di Hadramaut dan pengubah Simtud Duror yang banyak dilantunkan Muhyiddin. Seorang bayi lelaki lahir di sebuah desa Tarim, Hadramaut sekitar 167 tahun yang lalu. Pada hari Jumat tanggal 24 Syawal 1259 Hijriah atau 1839 Masehi. Ketika sang bayi lahir, ayahnya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi sedang menghadiri majelis ilmu di kediaman gurunya Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Habibah Alawiyah binti Husain bin Ahmad Al-Hadi Al-Jufri, ibu anak tersebut dengan segera mengirim utusan untuk menyampaikan kabar gembira kepada suaminya tercinta. Mendengar berita ini semua turut bahagia, bahkan Habib Abdullah bin Husain bin Thohir secara spontan berkata, "Duhai Muhammad, namakanlah putramu Ali, dia akan mewarisi kewalian Habib Ali bin Alwi Khalid Qasam." Siapakah Habib Ali bin Alwi Khalid Qasam? Masyarakat Hadramaut mengenal betul ia memiliki banyak karamah. Salah satunya ucapan salamnya kepada Nabi Muhammad SAW di dalam tasyahud. Konon dijawab langsung oleh Nabi dan jawaban salam itu terdengar olehnya dan seluruh makmum yang salat bersamanya. Nah, bayi tersebut diberi nama Ali dengan harapan dia mampu mewarisi kewalian Habib Ali bin Alwi dan menjadi pewaris Nabi. Lahirnya Habib Ali di hari Jumat bukanlah tanpa arti. Tapi ketetapan Allah yang Maha mengetahui hari Jumat merupakan hari yang utama. Rasulullah SAW bersabda, hari Jumat merupakan hari yang paling mulia. Seakan-akan Allah ingin menunjukkan kepada dunia kelak sang bayi akan menjadi pemimpin mereka, sebagaimana hari Jumat menjadi pemimpin hari-harinya lainnya. Memang di kemudian hari terbukti ia menjadi orang besar di tengah masyarakatnya. Ketika ia berusia 7 tahun, ayahnya pindah ke Mekah dan menetap di sana. Demi menunaikan perintah gurunya, ayah yang penuh cinta ini tak tega membawa Habib Ali yang masih kecil untuk mengarungi padang syahara yang ganas. Ia meminta istrinya tetap tinggal di Qasam untuk mengasuh Habib Ali dengan penuh cinta. Habibah Alawiyah mendidik, mengasuh dan mendoakan putranya. Mereka selalu bersama dalam suka maupun duka. Ibunya ridho. Sejak kecil kewalian Habib Ali sudah tampak. Suatu malam jubahnya tertinggal di Masjid Jami' kota Qasam. Menjelang tidur barulah ia teringat pada jubahnya itu. Habib Ali yang masih sangat kecil segera pergi ke masjid ditemani ibunya. Sesampainya di sana ia tak menemukan jubahnya. Tak lama kemudian tiba-tiba salah satu tiang masjid di sampingnya terbelah dengan suara menggelegar dan dari dalam
muncul sosok pria yang masih muda dan berkata, "Wahai Ali, ambillah pakaianmu ini." Ketika kulihat ia tertinggal, aku segera menyampaikannya untukmu. Ia pun segera mengambil jubahnya dan bergegas menemui ibunya yang menunggu di luar masjid. Peristiwa itu ia ceritakan kepada ibunya. Sang ibu kemudian bertanya kepada putranya yang masih kecil itu, "Apakah kau tidak merasa takut?" "Tidak," jawab Habib Ali dengan mantap. Jauh dari ayah dan sanak kerabat, bersama ibu yang mengasuhnya membawa hikmah tersendiri bagi Habib Ali. Sang ibu semakin cinta dan senantiasa mendoakannya. Habib Ali berkata, "Ibuku sering mendoakanku dengan doa berikut ini. Ya Allah, muliakanlah kedudukan anakku Ali di dunia dan di akhirat nanti." Demikian pula dengan Habib Ali, dengan sepenuh hati ia mencintai dan menyayangi ibunya. Ia berkata, "Ketika ibuku masih hidup, aku tidak merasa memiliki uang walau hanya 1 dirham. Bahkan aku yakin bahwa harta dan segala sesuatu yang kumiliki adalah miliknya. Demi Allah, andai kata ibuku ingin menjualku ke pasar sebagai budak, aku akan mengaku sebagai budaknya dan akan kupenuhi permintaannya." Cinta ibunya kepada Habib Ali, putranya yang selalu menemani, semakin besar. Habib Ali berkata, "Suatu hari Habib Idrus bin Umar dan sejumlah kekasih Allah lainnya menyelenggarakan sebuah majelis di rumah ibuku. Tiba-tiba dengan kemauannya sendiri secara spontan ibuku berkata, 'Wahai hadirin, kujadikan kalian sebagai saksi di hadapan Allah kelak. Sesungguhnya aku meridhoi Ali anakku. Saksikanlah bahwa aku ridho kepada anakku Ali. Saksikanlah bahwa tidak pernah menyalahiku dalam segala hal.' Mendengar ucapan ibuku, aku pun bersyukur dan segera berkata hadirin yang berada di situ, 'Saksikanlah keridhaan ibuku ini, sebab di hari kiamat nanti aku akan meminta kalian menjadi saksi.' Keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tuanya. Sungguh beruntung Habib Ali karena ayah bundanya selalu ridho kepadanya. Doa dan bimbingan ibunya menampakkan hasil. Dengan cepat Habib Ali mampu menguasai berbagai ilmu yang diajarkan kepadanya, hingga sejumlah ulama menyarankan kepada ayahnya untuk memerintahkan Habib Ali pindah ke kota Sewon guna memperdalam ilmunya di sana. Akhirnya saat berusia 12 tahun atas perintah ayahnya, Habib Ali bersama ibunya pindah ke Sewon, meninggalkan tanah kelahirannya. Selama 6 tahun dengan gigih Habib Ali menuntut ilmu di Sewon. Sang ayah yang tak tahan menahan gelora rindu meminta Habib Ali datang ke Mekah dan menuntut ilmu di sana. Meskipun berat berpisah dengan buah hatinya, Habib Ali segera memenuhi permintaan ayahnya. Ia pun segera berangkat ke Mekah dan belajar di sana. Saat itu ia berusia 17 tahun. Inilah kali pertama ia berpisah dengan ibunya. Setibanya di Mekah, ia dididik secara langsung oleh ayahnya, yang ketika itu menjabat sebagai mufti Mekah selama 11 tahun menggantikan Syekh Ahmad Dimyati. Di sana bersama dengan kakaknya Husain dan yang lain ia belajar dengan penuh kesungguhan. Habib Husain, kakak Habib Ali, adalah salah satu guru Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Hasyim pernah berguru kepadanya selama kurang lebih 6 tahun di Tanah Suci Mekah. Hal ini dapat kita saksikan dalam kitab Tasniful Asma karya Syekh Yasin Al-Fadani. Ketika Habib Ali sibuk menuntut ilmu di kota Mekah, ibunya selalu berdoa agar ia segera dipertemukan kembali dengan putranya.
Berkat doa ibunya, hanya dalam waktu 2 tahun Habib Ali telah dinyatakan lulus oleh ayahnya, yang mufti Mekah itu. Saat usia Habib Ali sudah 19 tahun, dengan perasaan senang dan gelola rindu yang menggebu dalam hatinya, Habib Ali kembali di Sewun. Kedatangan Habib Ali pun disambut penuh sukacita oleh ibunya. Sesampainya di kampung halamannya, ia segera berdakwah tak kenal lelah. Siang dan malam ia menyampaikan ajaran Nabi Muhammad SAW. Pendekatan belas kasih. Dalam berdakwah, Habib Ali menggunakan rahmat, belas kasih dan cinta, menghindarkan permusuhan dan persaingan, menghapuskan iri dengki dan tidak mengganggu objek dakwah. Ia meneladani ayahnya, seorang pakar dalam dunia dakwah. Jika menyimak salah satu metode dakwah Habib Muhammad bin Hussein, kita yang hidup di zaman modern dan memiliki segala fasilitas ini akan merasa ketinggalan. Habib Muhammad memiliki metode yang jauh lebih maju dari kita semua. Habib Ali pernah berkata, "Dahulu ketika berdakwah kepada para petani di ladang mereka, ayahku mengajak 5 orang muridnya. Sesampainya di ladang, ayahku berkata kepada murid-muridnya, 'Gantikanlah pekerjaan mereka mengolah dan mengiringi ladangnya, sehingga mereka bisa datang ke sini dan aku dapat mendidik mereka.'" Ini adalah ide cemerlang. Bahkan pada zaman ini mungkin tidak ada yang menggunakan metode yang demikian indah di dalam dakwahnya. Habib Muhammad tidak ingin mengganggu kesibukan dan waktu sang petani, tetapi ia tidak dapat membiarkan mereka tenggelam dalam kebodohan. Dalam berdakwah, Habib Ali selalu menggunakan prinsip prasangka baik. Ketahuilah, setiap orang yang menganggap bahwa hanya dirinya yang memiliki kelebihan, nasihatnya tidak akan bermanfaat. Namun orang yang memandang bahwa mereka yang dinasihati lebih mulia, nasihatnya akan memberikan manfaat dan membekas dalam hati. Adapun aku, nasihatku pertama kali kutujukan kepada diriku sendiri. Aku tidak pernah melihat kecuali pada diriku sendiri, bukan pada orang lain. Inilah jiwa dai yang mewarisi sifat kasih Nabi. Sebagaimana Rasulullah SAW menginginkan seluruh umatnya masuk surga, Habib Ali pun mengharapkan semua orang masuk surga dan tak ada satupun yang disiksa. Ia berkata, "Aku memiliki cita-cita, tidak ada seorang pun yang hidup sezaman denganku disiksa, dan hal ini tidaklah sulit bagi Allah." Ucapan ini ia buktikan dengan tindakan. Setiap malam sebelum tidur, ia selalu memaafkan semua orang yang berbuat kesalahan kepadanya dan memintakan ampunan bagi seluruh umat Islam. Di samping berilmu tinggi dan berakhlak mulia, Habib Ali juga dikenal sebagai ahli ibadah yang tak kenal lelah. Sewaktu menjadi imam di Masjid Hambal, dalam sholat tarawih kubaca 10 juz, setiap rakaat 1 juz. Aku tidak merasa lelah, begitu pula makmumku. Kegigihan Habib Ali membuahkan hasil. Meski masih muda, ia telah memperoleh tempat terhormat dan menjadi pusat perhatian masyarakat. Selain berguru kepada orang tuanya, ia memiliki banyak guru yang tak terhitung jumlahnya. Namun guru utamanya adalah Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas. Hubungan antara guru dan murid ini tak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Pertemuan pertama Habib Ali dengan Habib Abu Bakar terjadi di kota Syihr, ketika ia hendak menunaikan ibadah haji. Saat itu Habib Ali ditemani sahabatnya sejatinya, Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus. Habib Ali berkata, "Ketika pertama kali bertemu Habib Abu Bakar, jantungku hampir saja copot. Kulihat beliau diliputi cahaya. Lelaki ini manusia atau malaikat?" Kataku dalam hati, malam harinya aku tidak dapat tidur.
Khawatir jika suatu saat nanti aku harus berpisah dengannya. Dalam kesempatan yang lain dia berujar, dahulu saat hadir dalam majelis Habib Abu Bakar Al-Atos, andai kata majelis itu berlangsung selama 1 tahun, aku tidak akan berpikir tentang masalah makan dan minum. Bahkan kehidupan dunia tidak sedikit pun terlintas dalam hatiku. Saat itu aku bergelimang kenikmatan. Habib Ali juga pernah berkata, Habibah Khadijah putrinya, duhai putriku, engkau tidak pernah bertemu Habib Abu Bakar, tetapi kita semua mencintainya. Habib Abu Bakar pernah berkata, orang yang mencintaiku adalah orang yang berbahagia dan soleh. Kelak di hari kiamat, diriku, sahabatku, dan para pencintaku akan berada di bawah naungan Arasy. Setelah 18 tahun melanglang buana dalam dunia dakwah, Habib Ali melihat banyak pelajar yang terlantar. Mereka kesulitan mendapatkan fasilitas yang memadai dalam menuntut ilmu, serta banyak kaum muda yang meninggalkan Hadramaut tanpa bekal ilmu yang memadai. Maka ia membulatkan tekadnya untuk mendirikan sebuah pesantren. Ide tersebut diwujudkan saat dia berusia 37 tahun. Itulah pesantren pertama yang berdiri di Hadramaut. Semua keperluan mereka, sandang, pangan, dan papan dijamin olehnya. Pesantren ini mencetak santri-santri berkualitas yang tersebar ke seluruh pelosok dunia. Setelah pesantren yang didirikan membuahkan hasil yang memuaskan, barulah Habib Ali mendirikan Masjid Riyadhah. Saat itu usianya sudah 44 tahun. Hati dan seluruh anggota tubuhnya setiap saat merindukan baginda Muhammad SAW. Habib Ali berkata, setiap saat berdiri atau duduk wajah Rasulullah selalu tampak dalam benakku. Dalam kesempatan lain ia berujar, jika aku bayangkan wajah Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah duduk bersama para sahabat, aku cemburu kepada batu yang beliau injak, tembok yang beliau sandari, air yang beliau minum, dan kurma yang beliau makan. Puluhan tahun kerinduan tersebut ia sembunyikan dalam hati. Akhirnya saat berusia 68 tahun, Habib Ali menuangkan kerinduannya dalam sebuah karya berjudul Simtud Duror, yang oleh sebagian orang dikenal dengan nama Maulid Habsyi. Siapapun yang membacanya dengan cinta akan merasakan kerinduan Habib Ali yang menyelubungi untaian mutiara tersebut. Senandung rindu. Siapakah yang dapat menghalangi senandung rindu kepada Rasulullah SAW? Walau tanpa iklan, promosi maupun propaganda, senandung itu tersebar ke seluruh alam. Lihatlah hingga kini suara hati Habib Ali yang senantiasa merindukan Nabi SAW tak henti-hentinya menelusuri alam, menembus kalbu dan menggugah kita yang hidup puluhan tahun setelah wafatnya untuk mengagungkan dan memuliakan kekasihnya. Betapa besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Rasulullah SAW telah bersabda, orang yang paling dekat kedudukannya denganku kelak di antara kalian di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Lalu bagaimana kiranya kedekatan Habib Ali dengan Nabi Muhammad SAW? Ulama Hadramaut meyakini meski sudah meninggal para wali, di antaranya Habib Ali Al-Habsyi, di dalam kubur masih hidup dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika umat manusia lalai bersalawat dari alam barzah, Habib Ali selalu bersalawat dalam setiap detik. Di seluruh penjuru dunia, dari desa yang terpencil hingga ke ibu kota yang gemerlap, Simtud Duror dibaca dengan antusias setelah melaksanakan tugasnya dengan baik. Berjuang menunaikan amanah Allah, memanggul bendera Islam.
Akhirnya 93 tahun yang lalu di hari yang sama dengan hari ini, Ahad 20 Rabiul Tsani 1333 Hijriah, Habib Ali meninggalkan dunia yang fana ini menuju rahmat ilahi. Ia meninggalkan 4 orang putra dengan seorang putri yang telah memperoleh pendidikan sebaik-baiknya. Habib Alwi yang makamnya terletak di selatan Masjid Riyadhah Solo adalah putra bungsunya. Semasa hidupnya ia memiliki budi pekerti yang luhur. Rumahnya selalu terbuka untuk tamu dari berbagai golongan dan tidak pernah sepi dari pengajian dan pertemuan-pertemuan keagamaan. Pada 20 Rabiul Awal 1373 Hijriah, Habib Ali meninggal dunia di Palembang dan atas wasiatnya ini dimakamkan di Solo. Sepeninggal Habib Alwi, Habib Anis putranya melanjutkan semua kegiatan yang telah digariskan oleh ayah dan kakeknya. Masjid Riyadhah dan zawiyahnya makmur dengan berbagai kegiatan peribadatan. Waktu, tenaga, dan pikiran ia curahkan semua untuk menghidupkan ajaran salaf yang oleh sebagian orang sudah dilupakan. Setiap malam Jumat di masjid ini dibacakan Maulid Simtud Duror. Kitab ini di Indonesia dari tahun ke tahun dibaca jutaan orang. Sedangkan setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu di zawiyah ini diadakan pengajian umum yang membahas 4 kajian pokok, yaitu hadis, fikih, tasawuf, dan tafsir. Kembali kepada Allah. Habib Ali berkata, di zaman ini kemaksiatan merajalela, kedoliman menyebar rata. Wahai yang bermaksiat, sampai kapan kalian akan berbuat dosa? Wahai yang zalim, sampai kapan kalian akan mendolimi diri sendiri? Masih ada waktu untuk bertobat, waktu untuk kembali kepada Allah. Buku catatan amal penuh dengan dosa. Malaikat kiri sibuk mencatat keburukan, sedangkan malaikat kanan beristirahat. Ketahuilah, kalian semua akan berdiri di hadapan Allah dan semua amal kalian akan diperhitungkan. Setiap lirikan, langkah, gerak, dan diam tertulis dalam buku catatan. Kemudian kelak di hari kiamat semua catatan itu akan digelar dan setiap orang akan mendapatkan buku catatan amalnya. Dalam surat Al-Isra ayat 14, bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Mustahil kalian menginginkan surga dan selamat dari siksa neraka jika kalian tidak mengetahui jalan yang dapat menghantarkan kalian ke surga dan tidak memperoleh penuntun yang menunjukkan jalan tersebut kepada kalian. Carilah penunjuk jalan dan perkuatlah keyakinan kalian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.